Al-Imran ayat 150. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dong? Maksudnya ayatnya berjalan. Surah Al-Imran ayat 150. Al-Imran. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ban bima asyraku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahum nar wa bi'sa mathwal zalimin. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idhnihi
يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terjemahan ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 149 sampai 155. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menghati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikan kamu ke belakang atau murtad, maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Tetapi hanya Allah lah pelindungmu dan Dia penolong yang terbaik. Akan kami masukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, karena mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan ke dalam kitab itu, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal bagi orang-orang zalim. Dan sungguh Allah telah melindungi janjinya kepadamu ketika kamu membunuh mereka dengan izinnya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu, dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia, dan di antara kamu ada pula orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu. Tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu, dan Allah mempunyai karunia yang diberikan kepada orang-orang mukmin. Ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul Muhammad yang berada di antara kamu yang lain menoleh kamu kelompok yang lain. Karena itu Allah melimpahkan kepadamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak bersedih hati lagi
terhadap apa yang luput dari kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan dan meminta rasa aman kepadamu berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kamu, sedangkan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar dari Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dan baginya apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada sesuatu yang dapat kita perbuat dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah Muhammad, meskipun kamu ada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditetapkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Allah berbuat demikian itu untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu, dan Allah Maha mengetahui isi hati. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran antara dua pasukan itu, sesungguhnya mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan dosa telah mereka perbuat pada masa lampau. Tetapi Allah benar-benar telah memaafkan mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakninya untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah, setelah sholat subuh berjamaah tadi kita sudah membaca Al-Quran satu rakaat bersama-sama. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran yang terus kita baca bisa mengobati hati kita, bisa menenangi hati kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Kecamatan Nanggalo yang mewakili, yang insya Allah beliau nanti akan langsung melaunching Wasserda Warung Serba Arda online Masjid Baitur Rahim. Kemudian sama-sama kita hormati Bapak RW 06. Beliau minta izin Pak Ketua
karena beliau ada tamu dari Kalimantan untuk bawa ke kampung, ke pesisir selatan. Kemudian juga Ibu RW 01 minta izin karena hari ini bertepatan dengan acara anak beliau resepsi pernikahan. Insyaallah acaranya boleh jam 7 pagi ini. Kita doakan mudah-mudahan selamat acara URW. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak RT 01, 02, 03, RW 06, kemudian Bapak RT 02, RW 01, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Baitur Rahim beserta jajarannya, kemudian sama-sama kita hormati Bapak Ketua Musholla Al-Thaibah beserta jemaah, kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Musholla Nurul Ikhlas beserta jemaah, dan terkhusus teristimewa Ustadz kita yang akan memberikan tausiah Isra Mi'raj, tabligh akbar Isra Mi'raj pada hari ini. Kemudian istimewa yang kedua, anak-anak kita yang akan meneruskan estafet kehidupan ini, yaitu peserta Semak Surau. Alhamdulillah tadi banyak hadir karena ada yang sekolah pagi ini minta izin. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh acara tabligh akbar peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang sangat kita banggakan. Sebelum acara kita mulai, kita bacakan susunan acara kita pada subuh hari ini. Acara pertama baca Al-Quran yang sudah kita laksanakan, kedua protokol, kemudian ceramah Isra Mi'raj, ketiga sepatah kata dari pengurus masjid, kemudian yang kelima yaitu kata sambutan sekaligus meluncing waserda warung serba ala online Masjid Baitur Rahim, kemudian penutup. Baik, sebelum kita masuk acara yang selanjutnya, mari kita buka acara kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama protokol yang sedang berlangsung, acara yang kedua ceramah Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Febi Alpian Caniago SIK SPD. Langsung saja kepada Ustadz kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua kami yang kami hormati dan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, suluk pedang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe bagarito. Kemudian hadir pula bersama kita pagi ini Pak Camat kita ataupun yang mewakili yang sangat kita hormati dan muliakan, pengurus masjid, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat tak dapat disebut satu-satu, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita yang juga hadir duduk bersama kita subuh ini. Kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah Bapak Ibu semua kita yang hadir, mudah-mudahan hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini meskipun bertajuk tabligh akbar peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun waktu kita seperti biasa tak panjang, sehingga pada subuh ini tentulah tak banyak yang bisa disampaikan. Namun bicara tentang Isra dan Mi'raj ini jangan cukupkan hanya di satu tempat, karena cerita Isra dan Mi'raj bersambung-sambung.
Ustadz ini cerita di bagian ini. Nanti di masjid sebelah ada ustadz lagi cerita, disambungnya di bagian ini. Bagaikan puzzle yang terpisah, akhirnya nanti dapat satu keutuhan. Nah, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun juga sudah memulai cerita ini sebetulnya pada pertemuan sebelumnya. Masih ingat ya? Nah, pagi hari ini kita sambung cerita itu, yaitu perihal Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kapan sebetulnya terjadi Isra Nabi Muhammad itu? Ini tak sama ceritanya dengan kapan Nabi lahir. Lalu kita peringati setiap bulan Rabiul Awal Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Maulid Nabi, ulama tak ada yang bercanggah, ulama tak ada yang berselisih paham. Kapan Nabi lahir? Semuanya sepakat Nabi lahir hari Senin. Mana dalilnya? Ya Rasulullah, kenapa hari Senin engkau tak makan, engkau tak minum? Zaka yaum maulidtu, kata Nabi, karena hari Senin aku dilahirkan. Tak ada pendapat yang menyebut Nabi lahir hari Kamis, tak ada. Tak ada pendapat yang menyebut lahir Nabi itu hari Rabu, tak ada. Tak ada ulama juga yang mengatakan Nabi lahir hari Ahad, tak ada. Nabi lahir hari Senin. Mengenai bulan, tak ada ulama yang berselisih pendapat Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Nah, tapi cerita tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulama tidak ada yang sepakat. Apa maksud ulama tak ada yang sepakat? Bukan berarti tidak sepakat bahwa Nabi itu Isra Mi'raj atau enggak, bukan itu. Itu jelas tertuang dalam Quran surah Al-Isra ayat 1. Kemudian ditegaskan Mi'raj Nabi itu di surah An-Najm. Al-Isra, insyaallah Bapak Ibu hafal semua ayatnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, dipakai oleh Allah kalimat awal subhana. Subhana, kenapa bukan masya Allah? Kenapa subhanallah? Inilah yang membezakan, yang membedakan. Apa bedanya subhanallah dengan masya Allah? Kapan kita mengucapkan subhanallah? Kapan kita mengucapkan masya Allah? Itu ada tempatnya. Ketika yang kita lihat, ketika yang kita dengar, ketika sesuatu yang kita tahu, yang membuat kita takjub dengan kehebatan Allah, yang membuat kita takjub dengan kekuasaan Allah, yang membuat kita takjub dengan kebesaran Allah, maka pada saat itu kita ucapkan Masya Allah. Segala sesuatu yang terlihat, yang terdengar, yang kita tahu, dan itu bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasulnya, bersesuaian dengan aturan agama, maka pada saat itu ucapkanlah Masya Allah. Lawannya apa? Subhanallah. Apa makna subhanallah? Kalau kita menengok, kalau kita mendengar, kalau kita tahu sesuatu itu bertentangan dengan aturan Allah, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, bertentangan dengan aturan Islam, maka pada saat itu ucapkanlah subhanallah. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini banyak kita asal ingat aja. Ingat subhanallah, ucapkan subhanallah. Ingat masya Allah, baca masya Allah. Padahal dua kalimat yang mulia itu ada posisi dan posisinya masing-masing. Makanya kalau kita masuk ke satu tempat, ditengok ibu-ibu ramai, bapak-bapak ramai, semangat mengaji, maka pada saat itu ucapkanlah masya Allah. Ataupun dalam persoalan hari-hari kita, contoh ibu-ibu pergi ke pasar Steba, kemudian nampaklah di situ perempuan
umur 27-28 tahun ke pasar, ke tempat ramai pakai rok pendek, nampak paha, pakai baju minimalis, nampak dada, pokoknya terbuka, nampak lekuk tubuhnya. Pada saat itu ibu-ibu ucapkan apa? Subhan. Bapak-bapak apa? Alhamdulillah. Berarti dia semua bercanda. Tetap sama. Ya, ibu-ibu mengucapkan subhanallah, bapak-bapak subhanallah. Tidak setuju sebetulnya Allah dengan ini, maka kita sucikan Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Nah, pada ayat Al-Isra ayat 1, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa dipakai subhana? Karena begitulah kita mensucikan Allah, Allah mensucikan dirinya. Karena begitu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan yang lain-lain, ketika Nabi cerita pagi itu, tadi malam aku diperjalankan oleh Allah dari sini ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke Sidratil Muntaha, lagi ke 7, balik lagi ke bawah. Apa kata Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan? Hei Muhammad Majnun, Muhammad gila, sahir, tukang sihir, asatirun al-awalun, dongeng-dongeng nenek moyang, tukang tipu ini orang. Makanya dibacakan di awal subhana, maha suci Allah. Sebetulnya Rasulullah itu benar-benar diperjalankan. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab itu tak mengerti makna asra. Nabi Muhammad bukan saro. Saro berjalan sendiri, asra diperjalankan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana yang kita juga sudah maklum, sebagaimana yang kita juga sudah sering dengar, sebelum Nabi Muhammad malam itu diisrakan, maka terlebih dahulu Jibril membedah dada Nabi Muhammad. Tapi sebelum kita masuk cerita poin itu, kita jemput yang tadi dulu. Jadi kapan sebetulnya terjadi Isra dan Mi'raj Nabi itu Pak Ustaz? 6 pendapat ulama. 6. Ada yang mengatakan Isra Nabi itu terjadi tahun 1 kenabian, berarti usia Nabi 40 tahun. Ada lagi pendapat Ibnu Hisham, kapan Isra Nabi? Terjadi tahun ke-5 kenabian, bulan Ramadan. Berarti umur Nabi 45 tahun. Ada beberapa pendapat ulama, namun di Indonesia pendapat yang berkembang, pendapat yang masyhur adalah salah satu pendapat dari seorang ulama Al-Alamah Mansur Furi. Kapan Isra Nabi itu? Terjadinya malam ke-27, nama bulannya Rajab, 3 tahun sebelum Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah umur 53 tahun. 3 tahun sebelum Nabi pindah, berarti tahun 10 kenabian, umur Nabi 50 tahun. Jadi kalau ada Bapak Ibu berumur 50 tahun, agak-agaknya di usia Bapak Ibu itulah dulu Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi itu diisrakan dan dimi'rajkan Allah. Ini ceritanya panjang, rentetan peristiwanya panjang, maka tak cukup sebetulnya hanya sekali, 2-3 kali pertemuan untuk membahaskan tentang Isra dan Mi'raj ini. Salah satu yang intinya adalah kenapa Nabi Muhammad itu diisrakan, kenapa pula dia dimi'rajkan. Ternyata Allah ingin mengatakan, wahai Muhammad, engkau kehilangan istrimu, engkau kehilangan pamanmu. 2 orang inilah tidak berani orang menyentuh Nabi di Makkah, tidak berani orang
berbuat macam-macam kepada Nabi di Mekah. Kenapa? Ada dua yang membela, ada dua yang menjadi benteng Nabi. Yang pertama, imra'atun, perempuan tajiratun, kaya raya, namanya Khadijah binti Khuwailid. Siapa dia? Istri Nabi sendiri, Khadijah. Orang segan dengan Khadijah. Orang tak berani macam-macam kepada Nabi. Kenapa? Karena ada Khadijah di sampingnya. Yang kedua, dia tidak sekaya Khadijah, tapi tokoh masyarakat sangat disegani. Apa sebab? Karena dia keturunan Qusay. Qusay, siapa Qusay? Setengah dari Makkah itu Qusay itulah yang membangun. Qusay punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abu Talib. Nah, Abu Talib itu punya saudara namanya Abdullah. Abdullah itu punya anak namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama kontan Nabi, tokoh masyarakat terpandang di Makkah, namanya Abu Talib. Jangan macam-macam kepada Muhammad. Kenapa? Abu Talib sangat membelanya. Abu Talib mama yang sangat membela, Khadijah istri yang sangat disegani. Dua ini benteng Rasulullah di Makkah. Pada akhirnya dua orang itu mati. Pada akhirnya dua orang itu lenyap, meninggal di tahun yang sama. Maka tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Huzni dengan Zaid. Huzni artinya duka cita. Makanya ibu-ibu janganlah punya lagi Pak Huzni. Nah, tapi Pak Husni bagus. Ganti Zaid dengan Sin. Husni artinya baik, elok, seakar dengan kata Hasan. Nah, gitu ya. Makanya bahasa Arab itu sikit-sikit aja bergeser hurufnya, berubah maknanya. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala kehancuran milik Allah. Berganti ha dengan ha. Yang benar Alhamdulillah. Alham bukan alham. Bayangkan kalau kita tak mau belajar Quran, hancurlah maknanya. Ya, makanya penting belajar Quran ini sampai kapan Pak Ustaz? Sampai malaikat maut mencabut nyawa kita. Makanya Bapak Ibu terus semangat belajar Quran. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah kita kembali. Allah tidak ingin Nabi bergantung kepada makhluk, bergantung kepada ayah. 2 bulan dalam kandungan emak ayah meninggal. Bergantung kepada ibu, 6 tahun umur Nabi emak meninggal. Bergantung kepada kakek, umur 8 tahun 2 bulan 10 hari, kakek itu pun meninggal. Bergantung kepada paman, bergantung kepada istri, paman dan istri itu pun meninggal. Akhirnya bergantung kepada masyarakat, sekelompok orang. Ketika Abu Talib meninggal, Khadijah pun meninggal. Pergilah Nabi 100 kilo dari Makkah. Kalau dari Padang 100 kilo ke Payakumbuh. Payakumbuh jauh. Baharuk di sinan hati lain ke tanang. Ndak ada di Makkah lain yang membela. Apailah ke Taif 100 kilo jaraknya. Tiba di Taif rupanya masyarakat di situ tidak menyambut dengan tolaan badaru alaina, tidak menyambut dengan senyum, tidak menyambut dengan tangan terbuka, tidak menyambut dengan ramah. Justru Nabi di situ dilempar orang pakai batu, dilempar orang pakai tai onta. Tak tahan lagi Nabi dengan lemparan itu sampai menjuluk Nabi di sebalik bukit. Ya Allah. Semua rentetan musibah bencana itu tiba-tiba Allah ingin mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, apa yang engkau alami, semua kesedihan, semua apa yang sudah hilang, tak ada apa-apanya itu Muhammad. Maka inti yang sebenarnya dari Isra dan Mi'raj itu apa?
alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah ingin memperlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kekuasaan Allah sehingga membuatnya takjub. Rupanya yang itu kecil semua. Makanya ketika dibandingkan dunia dengan akhirat ini, apa kata Nabi? Pergilah engkau ke tepi lautan, kemudian celupkan telunjukmu ke dalam, lalu diangkat lagi. Berapa air yang menempel di telunjukmu itu, itulah nikmat dunia. Pergi ke pantai Purus itu Bapak Ibu, kemudian pergi ke tepi laut tuh, masukkan telunjuk. Habis itu tarik. Berapa air yang menempel di telunjukmu, kata Nabi, itulah nikmat dunia. Sementara lautan yang luas, dalamnya jangan hendak diduga-duga, itulah nikmat akhirat. Makanya ketika engkau diberi oleh Allah nikmat dunia, jangan sombong, jangan sombong. Kenapa? Karena kita hanya dapat yang 2 tetes. Kenapa 2 tetes? Pernah mencoba? Masukkan jari ke dalam, tarik keluar, begitu kan? 2 tetes rupanya, itu pun lama nunggunya. Kalau engkau dapat nikmat dunia, jangan sombong. Kenapa? Karena kita hanya dapat 2 tetes. Sementara nikmat akhirat itu nanti seperti lautan yang luas itu. Sebaliknya, seandainya kita tidak dapat nikmat dunia ini, tidak seperti orang banai di awal di dunia kok, ya mungkin biasa-biasa saja. Dan ingat, ternyata kemuliaan di sisi Allah tidak selalu diukur dengan harta. Ingat Bapak Ibu, kalau lah kemuliaan itu diukur dengan harta, yang paling kaya adalah Qarun, maka Qarun seharusnya yang paling mulia, tapi justru dia dihinakan oleh Allah asbab hartanya. Kalaulah karena pangkat dan jabatan orang jadi mulia, maka Fir'aunlah orang yang paling mulia. Tapi pada akhirnya Fir'aun hina dan sangat terhina. Kalaulah memang karena pangkat dan jabatan, maka Namrudlah orang yang paling mulia, tapi akhirnya juga dihinakan Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka yang mulia di sisi Allah itu siapa? Baca ayatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di antara kalian, kata Allah, siapa yang paling rajin, siapa yang paling pandai, siapa yang paling tekun mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita itu mulia karena apa? Takwa. Kita itu mulia karena apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau sudah takwa yang menjadi ukuran, yang lain itu tak ada lagi perbandingannya. Kurang mulia apa seorang Umar bin Khattab karena dia Amirul Mukminin, tapi Nabi tidak mengatakan sedikit pun bahwa Umar jauh lebih mulia ketika berhadapan dengan Ali yang hanya kerjaan setiap hari menimba air di rumah orang Yahudi. Sama-sama mulia di hadapan Allah walaupun secara harta berbeda. Nabi tidak pernah mengatakan, wahai engkau Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tokoh masyarakat Mekah, engkau mulia. Tapi Nabi tidak pernah mengatakan juga bahwa seorang Bilal bin Rabah yang budak awalnya tidak mulia. Tidak, sama-sama mulia di hadapan Allah. Walaupun satu tokoh masyarakat, orang terpandang bernama Abu Bakar Siddiq, satu seorang hamba sahaya budak namanya Bilal bin Rabah. Dua-duanya mulia. Asbab apa? Karena ada takwa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mulia di antara kita bukan siapa yang pakai Fortuner dan siapa yang masih sepeda ontel. Yang mulia di antara kita bukan siapa yang hari ini menjadi pejabat dan siapa yang tetap menjadi rakyat. Nah, sekali lagi, yang mulia di antara kita, inna akramakum indallahi atqakum. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Nabi dilihatkan oleh Allah tanda-tanda kekuasaannya, seolah-olah Allah ingin mengatakan, jangan bergantung kepada makhluk, jangan bergantung kepada harta, jangan bergantung kepada siapapun, bergantung kepada makhluk, bergantung pada manusia, manusia mati, bergantung kepada pangkat jabatan, pensiun, bergantung kepada harta benda,
sekejap, hitungan menit, rumah hancur, mobil hanyut oleh banjir dan galur. Jadi bergantung hanya kepada Allah saja. Nah, jadi hikmah yang pertama Isra dan Mi'raj itu sebenarnya adalah Allah tidak ingin kita itu menggantungkan hidup kita kecuali hanya kepada Allah. Satu. Yang kedua, 3 menit lagi waktu kita habis. Hikmah yang kedua adalah sebelum Nabi Muhammad itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah, malaikat Jibril datang dalam keadaan sadar. Kalau Nabi tidak sadar, tak bisa Nabi menceritakan lagi. Nabi menceritakan, datanglah malaikat Jibril membedah dada. Itu pembedahan yang kedua. Pembedahan yang pertama kapan? Umur Nabi 4 tahun. Baca dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, judul kitabnya Ar-Rahid Al-Makhtum. Umur 4 tahun dada Nabi pernah dibedah. Kemudian kapan lagi? Umur 50 tahun. Sesaat sebelum perjalanan Nabi ini, dadaku dibedah oleh malaikat Jibril. Kemudian jantungku dibersihkan dengan zam-zam. Nah, itu Bapak Ibu yang umroh, yang selalu bawakan hadiah oleh-oleh ke tanah suci, ke tanah air kita. Dari sana air zam-zam. Masya Allah, air yang sejak Ibrahim, sejak Hajar, Ismail sampai hari ini tak pernah kering. Dicuci dengan zam-zam. Kemudian setelah itu Jibril datang membawa 2 cawan. Cawan pertama berisi iman, cawan kedua berisi hikmah. Kemudian dituangkan ke dalam dada. Nah, begitu cerita hadisnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa hikmahnya bagi kita? Apa pelajarannya? Apa nasihatnya bagi kita? Rasulullah ketika Allah ingin memperkenalkan, melihatkan tanda-tanda kekuasaannya, Allah ingin memperkenalkan dirinya, namanya ma'rifat. Maka syarat pertama adalah bersihkan hati. Kita kalau belajar dengan mursyid, belajar tarikat, mursyid kan dulu membersihkan hati, supaya sampai di level ma'rifat, kenal dengan Allah, baca rohnya, bersihkan hati. Maka tidak akan pernah dekatlah orang dengan Allah, tidak akan merasalah dia itu tersangkut dengan Allah kalau di dalam belum bersih. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka momen bulan Rajab ini, momen Isra Mi'raj ini, dan sebentar lagi masuk Sya'ban, habis itu masuk Ramadan, tazkiyatun nafs, kata orang, bersihkan hati. Dari apa hati ini dibersihkan Pak Ustaz? Oh, panjang. Ini dah pernah juga kita bahas ya. Banyak penyakit hati, ada namanya hasad, ada namanya hasud, ada namanya sum'ah, ada namanya ananiyah, ada namanya kibrit, ada namanya riya, macam-macam, ada namanya dendam kesumat. Itu kita bersihkan hati kita. Terutama Bapak Ibu, rajin-rajinlah membersihkan hati dari penyakit hasad. Kenapa hasad? Hasad itu kalau ada dalam hati seseorang, maka seluruh amal soleh yang dia buat macam kayu dimakan oleh api. Kayu dimakan api jadi arang, arang diremas kuat-kuat jadi debu, habaan mansura. Datang angin bertiup, terbanglah amal-amalnya itu, tak berkesan sama sekali. Percuma sholatnya, percuma sodakohnya, percuma zikirnya, percuma bacaan Qur'annya, percuma haji dan umrohnya. Kenapa? Karena dia hasad. Apa hasad itu? Marah, benci, enggak suka, berdegup-degup jantungnya, merah telinganya, panas mukanya, menengok orang dapat nikmat, yang nikmat itu belum dibagi Allah kepadanya. Jadi mengetahui kita hasad atau tidak, jangan bilang mengetahui orang hasad atau tidak. Nah, kita kadang kalau ngaji ini suka mencontohkan ke orang, nah, kaji turun ke diri kita sendiri. Mengetahui kita hasad atau tidak gimana? Setiap kali menengok orang lain ada nikmat,
nikmat itu belum Allah bagi kepada kita, maka kata ulama, orang yang hasad itu tidak hanya bermasalah dengan akhlaknya, tapi bermasalah dengan tauhidnya. Apa sebab? Dia tidak bersetuju dengan Allah. Ketika Allah bagi rezeki kepada yang lain, dia marah. Itu tauhidnya masalah. Marah, benci, gak suka, gak senang nengok orang dapat nikmat. Bagaimana tahunya kita hasad atau tidak? Setiap kali nengok orang ada nikmat dan nikmat itu belum Allah bagi sama kita, bawaan kita gak tenang. Makanya kalau mau ngaji, mau tengok siapa ibuku yang gak tenang dulunya, barangkali itu ada hasadnya. Ya. Aku alhamdulillah ya, ada aku yang gelisah-gelisah, kecuali yang memang Bakarajo mempersiapkan sarapan ya, lain. Nah, kadang ada Baji, orang ibu-ibu nih gelisah duduknya itu kenapa? Paling gelisah aja dari tadi. Pernah aku ngaji di majelis taklim ibu-ibu, mulai sejak aku duduk sampai selesai ibu tuh gelisah. Boleh ibu tuh gelisah aja dari tadi. Rupanya kawan yang duduk di sebelah kanan ompek cincin ome. Patrik lah ibu tuh gelisah. Nah, jadi orang yang menengok kawan ada nikmat itu belum ada pada dia, bawaannya gelisah. Tapi kalau orang yang hatinya tak ada hasad, mau 4 cincin emas kawan, mau 5 cincin emas kawan, mau cantik gamis kawan, apapun, tidak ada, biasa saja hatinya. Itu cara menceknya. Jadi setiap kali nengok orang-orang ada nikmat, contoh ibu, tengok jari kita kosong, tengok jari kawan 4 cincin emasnya. Ampas nengok cincin emas kawan yang 4 tuh, kata ulama, rasuklah danau sebelah kita. Baak bunyinya. Normal, berarti hati ibu bersih, jauh dari hasad. Tapi pas nengok cincin kawan 4 tadi, berarti ada hasad. Itu tandanya ya. Tapi ketika ibu cek itu, berdegup jantung ibu kencang, jangan ibu ceritakan ke kawan sebelah. Bu, nengok cincin ibu itu kok kencang jantung aku ya. Langsung ibu dituduhnya, berarti ibu hasad. Dia menjalan. Amalnya Pak Ustaz supaya hilang dari hati awak 3. Yang pertama istighfar, astagfirullahaladzim. Yang kedua selawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, la ilaha illallah. Itu amalnya diajarkan di guru, di ulama. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali satu penyakit hati yang paling berbahaya namanya hasad. Kenapa orang yang ingin dekat dengan Allah, makanya kalau kita mau sholat tidak sah sholat kalau tak ada wudu. Kenapa? Sholat akan mendekatkan batin kepada Allah. Orang yang akan dekat dengan Allah mesti mensucikan dirinya dari hadas. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita tak mungkin lagi, karena kita bukan Nabi, bukan Rasul, tak mungkin awak akan diisra mi'rajkan pula oleh Allah, melihat Allah, melihat kekuasaan Allah, tak mungkin. Lalu bahan caranya kita, hati kita sangkui kepada Allah. Nah, syarat hati awak bisa tersangkui kepada Allah, bisa selalu ingat dengan Allah, bermakrifat dengan Allah, syaratnya adalah bersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Habis waktu kita, karena habis ini ada sambutan juga dari Pak Camat kita, dan acara inti juga akan segera tiba, sarapan bersama. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itulah yang dapat disampaikan pada peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kali ini. Ingat, tak cukup tentu cerita Isra Mi'raj itu hanya dengan waktu yang singkat seperti ini. Maka nanti kalau ada undangan-undangan yang lain, ada nanti di Thayyibah, ada juga di mushola kita yang di belakang, apa namanya? Nurul Ikhlas. Insyaallah besok tanggal 23 malam di Nurul Ikhlas, atau di Adan Darul Huda, atau Baitus Salam misalnya. Ada undangan, datang. Nanti bagaikan puzzle yang terpisah, kemudian nanti akan jadi utuh dengan cerita-cerita dari ustaz-ustaz kita. Nah, itulah yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir Febi Afrian Caniago, jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu, terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita. Sesuai yang disampaikan Ustaz tadi, alun kue jo ilmu tadi, Ibu Jumat malam tanggal 23 misalnya di Musola Nurul Ikhlas, masih bersama beliau. Jadi sehingga cerita Isra Mi'raj kok sampai dari 2 minggu lewat tadi bahas beliau, minggu kini bahas balik. Insyaallah akan dibahas balik, itu panjang ceritanya itu. Misalnya insyaallah acaranya sudah sholat Isya Jumat malam tanggal 23 di Musola Nurul Ikhlas. Mari kita hadir bersama. Bapak dan Ibu, selanjutnya acara kita sesuai dengan Isra Mi'raj. Mungkin acara kita agak sedikit nanti dipotong atau dirubah karena melihat kondisi. Jadi acara selanjutnya kata sambutan sekaligus sosialisasi waserda Masjid Baitur Rahim. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Bapak Wakil kita, Bapak Asir Hasan Rizal. Langsung saja kepada Bapak kita persilakan. Allahumma sholli. Izin Pak Ji. Ya lanjut Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Untuk penghormatan sudah lengkap disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kita tumpangkan saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hamba Allah, sidang jemaah subuh yang kami hormati. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Abdul Rahman tentang urutan acara yang akan kita laksanakan pagi ini. Tadi disampaikan akan ada undangan kita Pak Camat ya. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang beliau ada sekarang ini berhalangan beliau hadir, mudah-mudahan di lain kesempatan. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu para hamba Allah sidang jemaah subuh yang kami hormati, sekaitan dengan apa yang disampaikan tadi untuk melaunching, untuk meresmikan tentang adanya kegiatan kita di masjid, yaitu dengan warung serba adanya via online. Ini adalah merupakan inovasi kegiatan yang dibuat oleh pengurus untuk bisa bagaimana membuat masjid kita ini bisa kita manfaatkan untuk multiguna, tidak hanya untuk beribadah dalam rangka sholat, mengaji dan lain-lain, tapi bagaimana nanti Masjid Baitur Rahim ini punya persi, punya tempat di hati jemaahnya. Kita coba cari yang demikian. Seperti halnya yang sudah jalan, yaitu dengan gerakan menabung jemaah masjid. Ternyata dalam waktu 2 tahun berjalan ini sudah bisa membukukan keuangan kita 210 juta. Masya Allah. Iya Umar ya? Masya Allah, luar biasa. 210 juta bisa beredar uang di Masjid Baitur Rahim yang dimanfaatkan sesuai dengan apa? Tidak ada pembatasan. Mau kegunaannya untuk mengaji atau anak kuliah, sekolah, ada yang untuk ada hajatan, silakan. Ada yang bisa dijadikan untuk dana awal umrah atau haji, silakan. Dan sudah berjalan demikian. Apalagi kurban ya begitu. Nah, Masya Allah luar biasa. Kalau kita laksanakan, kalau kita kalkulasi, dana 210 juta beredar di masjid kita ini. Nah, itu pula yang membuat pemikiran kami, pemikiran pengurus, pemikiran kita bersama, bagaimana pula kita memanfaatkan adanya bidang usaha lain yang diapakan loh, dia dikoordinir oleh masjid yang jalan yang sudah jalan sekarang itu apa? Untuk air isi ulang sudah bisa bapak-bapak, ibu-ibu yang selama ini kebutuhannya tetap terhadap air isi ulang sudah bisa via Masjid Baitur Rahim. Pengisian token lampu sudah bisa via Masjid Baitur Rahim. Apa kebutuhan lain? Beras. Nanti insya Allah kita coba jajaki kualitas, merek, kualitas, standar apanya beras ini
sesuai dengan kebutuhan dan permintaan Bapak akan bisa. Dengan layanan bisa menunggu di rumah saja. Ambo merek itulah Pak Ustadz sebagai admin dari Awaserda. Ambo mereknya itu, kualitasnya itu ambo sokan Solo. Ambo bare ambo apa jenis dan segala macam. Nanti itu saja apanya lagi. Kita antar. Begitu. Nanti bagaimana itulah yang pertama yang bisa menghidupkan di apalagi dinamika apa? Ada lagi usaha ibu rumah tangga yang membuat kue. Bisa masuk dalam pemasaran kita. Ada lagi buah. Ini sudah jalan Pak Ustaz Rahman. Jenis buah, jeruknya, mangganya, anggurnya, apelnya dengan standar dan merek apanya disampaikan. Ini yang membuat kita. Jadi dengan demikian masjid kita nanti kita kemana orientasinya nih? Ada masjid yang telah terlebih dahulu berbuat untuk itu. Ndak ke Kemangan saja, ke Kemanggale. Itu bahasanya. Kita memanfaatkan potensi masyarakat kita fasilitasi dan ini berkolaborasi saling menguntungkan. Diuntungnya apa? Masyarakat kita yang selama ini yang dia direpotkan dengan pemesanan barang-barang, ini masjid yang mengapakan. Termasuk warung Pak Ustaz Abdul Rahman, Waserda yang kebutuhan harian ya, sembako nanti kami mediakan nanti kami apakan dengan grup, silakan nanti ibu memanfaatkan yang itu. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian Pak Ustaz Rahman juga menjadi perhatian. Kiranya kalau ini akan menjadi apa oleh kita, ini apa nih? Terbuka dari Ustaz jadinya. Di antaranya inilah yang menjadi pemberitahuan nanti menjadi media kita untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan dari seperti ini. Jadi kalau rencana kemarin kita dapat informasi dari Pak Ustaz, dia dapat berkomunikasi dengan orang yang bisa memfasilitasi dengan Pak Maikus, Wakil Wali Kota, akan mengajak meluncing ini. Makanya saya kemarin kaget, Pak Ustadz, Pak Maikus itu kapasitas beliau tidak seperti yang sebelumnya. Taraga bawa kemari. Kalaulah beliau dengan jabatan Wakil Wali Kota, pejabat setingkat itu, beliau akan banyak nanti. Apa di Smart Surau udah jalan. Itu lain kata Jawa dia ada waktu yang seperti itu. Bagusnya nanti beliau hadir bisa kita jawab, ini sudah Pak, ini sudah Pak, ini sudah Pak. Mohon bimbingan Bapak. Itu kau akan mulai melangkah awak tasio baru. Dia lah apa tadi. Nah, kapasitas beliau dengan sekarang ini itu nanti kita hadirkan beliau ketika kita sudah ready, ketika kita sudah jalan. Mintalah dukungan, mintalah pembinaan, atau bisa saja minta kami negara cakep Pak. Itu caranya. Jadi jangan kini awak baru dengan waktu yang pendek 2-4 tahun ya telepon dari mana? Pak Wakil Wali Kota kita hadirkan banyak Pak Bagus. Masya Allah. Anggota bayang ya Bu. Sudah kena kesalahan daerah ketua dah. Ketua daerah, mau diikut ketua malu berjalan ketua daerah baru keberencana baru. Jadi beda cara kita merespons nanti kalau kita sudah jalan kendala seperti apa itu nak sampai ke beliau. Kendala ini apa? Untuk mampukan juga Pak. Itulah yang menjadi apa oleh kita nanti. Jadi Bapak dan Ibu, ini bentuk kegiatan kita masjid. Kalau ada yang lain silahkan, kami dengan sangat senang hati menerima saran masukan. Kok ada yang bisa kita laksanakan. Sehingga dinamika masjid kita berjalan demikian rupa. Masjid kita berjalan, jemaahnya semakin meningkat, kemudian kehidupan ekonomi terangkat, kemudian banyak manfaat kita yang bisa kita manfaatkan untuk ini. Termasuk nanti juga apa yang sudah menjadi program oleh masjid kita, insya Allah kita bisa laksanakan ke depannya. Tentu dengan berbimbingan tangan
dengan saling bergandengan, kita saling dukung mendukung, ini insya Allah bisa kita wujudkan. Amin. Ini harapan kita ke depannya. Baik Bapak dan Ibu, kita belum meluncing kegiatan kita ini, kita hanya mensosialisasikan kegiatan kita nanti diantaranya ada penyediaan berbagai jenis beras, kemudian menyediakan berbagai macam sembako, kemudian menyediakan bermacam buah lokal atau impor, menyediakan berbagai macam cemilan, kurma, oleh-oleh lain, pulsa, paket listrik atau token, kemudian air galon atau air isi ulang. Ada lagi nanti silahkan. Oh menakik kapuaso, menakik kerayo, dulu bisa akan memasarkan kacang tojin. Masuk silahkan. Kue bawang, kue apa dan lain-lain silahkan. Jadi kita jadikan media ini sebagai media untuk kita manfaatkan bersama untuk pula bisa menjalin hubungan silaturahmi. Mudah-mudahan itu barangkali Bapak dan Ibu. Kemudian pada bagian lain kami ingin menyampaikan bahwa kita sudah membuat paket lebaran kita. Ya Bu Umar, Bu Penimani. Ayo nih paket lebaran kita untuk masjid 550. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang akan berdonasi, yang akan menjadi paket Ramadan yang maksud kami. Pakai Ramadan untuk imam, untuk penceramah dan apa lagi? Kemudian untuk kantin lebaran. Lah kita apa kan? Lah masuk ke dalam grup kita. Kok ndak ada di awak, cukup kok ada anak-anak awak yang berniat untuk itu, silakan. Pakai lebaran kita itu relatif, ndak sampai cik. Lampai balik malam lah. Lampai balik malam lah ada kemarin. Kalau ndak bisa cik. Kurang setengah. Jadi yang penting kita untuk itu berpartisipasi untuk itu. Ini paket lebaran kita. Kemudian untuk donatur tetap juga masih kalau ada yang akan mau menambah daftar panjang untuk sebagai donatur masjid kita tunggu dengan senang hati. Itu saja barangkali dalam penyampaian kami pagi ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan sehingga kita bisa selalu meramaikan pertemuan-pertemuan jamaah kita atau bersolat berjamaah di masjid kita ini. Ada pesan lagi Pak? Allah tak saudara. Mudah-mudahan kalau ada nanti kami susul kembali pemberitahuan yang belum kita sampaikan. Terlebih dan terkurang dalam penyampaian ini mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para ibu, terima kasih ucapkan kepada Pak Wakil, Mas Hasan yang sudah menyampaikan dan beberapa hal termasuk dengan sosialisasi serda. Baik para ibu, sudah disampaikan oleh beliau tadi, insyaallah akan kita coba launching smart waserda kita dengan jangka waktu yang beberapa waktu yang akan kita bahas nanti, insyaallah akan dibahas bersama-sama oleh Bu Cun dan kawan-kawan ke program beliau. Jadi insyaallah nanti mudah-mudahan kita bisa laksanakan sebelum Ramadan. Alhamdulillah untuk Pak Wako dan terhubung kapan waktunya lagi kita tinggal menunggu waktu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa kita adakan acara misalnya tarhib Ramadan, penyambutan bulan suci Ramadan sekaligus itu anak soal. Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan. Para ibu, mungkin hanya itu bisa kita sampaikan. Upah suku kita pada suku kali ini Rp453.000. Rp453.000. Mereka kami ibu aja para ibu, insyaallah malam nanti dan malam besok sudah sholat maghrib kita masjid Rahim akan melaksanakan tahsin. Silakan bagi para ibu yang ingin ikut silakan hadir sesudah sholat maghrib. Mungkin hanya itu bisa kita sampaikan, lebih dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam tadi pakai
mana lama di sana. Malah jadi mas lo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.